Jangan dengarkan, Dek. Dengarkan saja suara abang. Jangan dengarkan yang lain. Yang memegang tanganku adalah kakek dari pondokan itu. Lepaskan, lepaskan, tolong lepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Tentunya yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Teror di Gunung Dempo. Cerita ini lanjutan cerita yang sebelumnya. Cerita ini ditulis oleh Aras Anggoro. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Tanganku berpegangan kuat pada akar yang mencuat di tebing. Kaki kiriku tertutup pada akar kecil, sementara kaki kananku bergerak-gerak mencari pijakan. Suara-suara minta tolong itu terdengar semakin mendekat. Satu gerakan, lalu tangan Bang Idan menggenggam tangan kananku. Anes dengan cekatan membantu menarik tangan kiriku ketika tiba-tiba aku rasakan tangan-tangan dingin menyentuh betisku. Aku membelalak ngeri melihat puluhan tangan muncul dari kabut dan menggapai-gapai serta menarikku. "Alpin, ikut kami! Alpin! Alpin, ikut kami, Alpin! Bang Idan, tolong bang! Tolong bang, tolong saya!" Aku kembali histeris di situ. Tangan-tangan itu semakin kuat menarik ke bawah. "Nes, tolong Nes! Aku tak mau mati, Nes! Bapak, tolong Pak!" Tangan-tangan dingin itu naik, terus menarik paha dan bajuku. "Pegang terus tangan abang, Dek. Jangan kau lepaskan. Jangan lihat ke bawah." Bang Idan kali ini berteriak dengan panik. Tangan-tangan dingin itu semakin kuat menarik kakiku. Aku menangis sejadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Sekuat tenaga, ku kibas-kibaskan kakiku, menendang-nendang sana sini dengan liar, berusaha membebaskan diri. Tapi tangan-tangan dingin itu seakan lengket dan tak mampu kulepaskan. "Bang, tolong aku bang. Jangan lepaskan tangan abang. Naik terus, jangan lihat ke bawah," teriak Bang Idan. Lalu muncul suara yang aku kenal dari bawah. Itu adalah suara Bang Idan juga. "Jangan percaya, Dek. Lepaskan tanganmu. Cepat, Dek, lepaskan." Mataku membelalak ketika aku tengok ke bawah. Tangan yang menarik itu adalah tangan Bang Idan, Anes, Ale, dan teman-teman lain. Aku kaget di situ. Mana yang benar? Dari atas kembali terdengar teriakan Bang Idan. "Jangan dengarkan, Dek. Dengarkan saja suara abang. Jangan dengarkan yang lain." Aku hampir mati ketakutan ketika melihat asal suara barusan. Yang semula di atas adalah Bang Idan dan Anes, kini berubah. Yang memegang tanganku adalah kakek dari pondokan itu. Sedangkan tangan kiriku dipegangi oleh si nenek berwajah hitam dengan rambut awut-awutan itu. Dengan panik dan histeris, aku memberontak ketakutan, berusaha melepaskan tanganku dari pegangan dua makhluk itu.
Aku semakin ketakutan. Dari atas mereka muncul lagi sosok makhluk hitam besar, berbulu. Datang dan ikut menarik tanganku juga. Aku berteriak-teriak semakin histeris. "Lepaskan! Lepaskan! Tolong lepaskan!" Ketiga makhluk itu tertawa mengerikan sambil menarik tubuhku ke atas. Di situ aku semakin histeris. Tiga makhluk itu dengan kasar menarikku ke arahnya. Sementara dari bawah, suara-suara Bang Idan dan yang lainnya berteriak-teriak, memintaku untuk kabur. Aku berontak dengan liar. Kakiku menyepak-nyepak. Pandanganku buram oleh air mata. Usahaku sia-sia belaka menghadapi tiga makhluk itu. Aku ditarik semakin ke atas. Aku kehabisan tenaga. Tubuhku melemah. Tapi aku tak mau berhenti memberontak. Menyadari usahaku yang kian lemah, nenek berwajah hitam itu tertawa cekikikan. Suara tertawanya terdengar menggema, menembus relung-relung hutan. Tubuhku menggelepar melawan ngeri saat tangan besar berbulu merangkul tubuhku dari belakang dan menarikku ke atas. Di sana lebih banyak lagi sosok-sosok dengan bentuk yang mengerikan, tampak sedang menunggu aku. Bibirku bergerak lemah, mengeluhkan suara-suara minta tolong yang hanya mampu ku dengar sendiri. Bayangan-bayangan berkelebat di pikiranku tentang sosok-sosok tubuh tanpa jiwa di ladang kubis itu. Aku tak ingin berakhir seperti mereka. Aku ingin pulang. Lalu di situ aku bagai mendapat tenaga baru. Aku baru berontak, berusaha melepaskan diri sambil berteriak-teriak. "Lepaskan! Lepaskan!" Kakek itu tertawa melihat perlawananku. Wajahnya menyeringai menakutkan. Dengan kasar, dia memeluk tubuhku. Nenek berwajah hitam itu juga ikut memegangiku. Tapi aku tak mengalah dengan terus berontak. "Diam kamu! Diam!" Makhluk hitam berbulu itu membentakku. Tangan yang besar bergerak dan ikut memegangi tubuhku. Aku kian lemah, namun tetap melawan dengan sisa tenagaku. Sementara suara teriakan Bang Idan dan teman-teman lain menggema di dinding-dinding jurang. "Lepaskan teman kami! Lepaskan teman kami!" Suara Anes terdengar jelas. "Lepaskan! Lepaskan dia!" Saat wajahku menoleh ke bawah, kulihat Bang Idan dan Anes tengah memanjat dinding jurang. Mimik wajah Bang Idan terlihat takut. Aku memandangi mereka dengan tanpa harap apapun. Aku sudah pasrah. Wajah Bang Idan adalah yang terakhir kulihat sebelum aku menutup mata. "Dek, sadar dek, buka matamu." Suara itu terdengar hangat dan menenangkan. Lalu tepukan lembut pada pipiku. "Sadar dek, buka matamu. Ini Bang Idan dek." Walau berat aku paksa mataku untuk membuka. Kulihat Bang Idan tengah memelukku. Wajahnya terlihat panik. Air mata mengalir di kedua pipinya. "Dek, istighfar dek, nyebut. Ini Bang Idan dek." Kembali dia berkata, "Coba kau tengok. Ini teman-temanmu. Ini Ale, ini Anes." Aku tertegun tak bereaksi apa-apa. Benarkah ini Bang Idan asli yang memelukku? Wajahnya tampak nyata, juga wajah Anes dan Ale. Pelan-pelan kupalingkan wajahku dari mereka dan melihat ke arah jurang. Tidak terlihat siapapun. Yang ada hanya kabut yang bergulung-gulung. Tapi telingaku jelas menangkap suara teriakan Bang Idan dari sana, memintaku kabur dan menyuruh menjatuhkan diri ke jurang. Yang mana yang benar? Yang mana yang harus aku percaya?
Teriakan-teriakan dari bawah dan suara isak Bang Idan yang memelukku menyerbu telingaku. Lalu sebuah tamparan keras mendarat di pipi. Dalam shock akibat rasa sakit dan pandangan yang berkunang-kunang, ku dengar jelas suara teriakan Bang Amran. "Dek, sadar dek!" Kesadaran berlahan menguasaiku. Bang Idan menangis. Bang Idan menangis terseduh-seduh dan nampak terus berusaha menyadarkanku. "Ngucap dek, sadar!" Suara Bang Idan kini terdengar jelas. "Lihat dek, ini Bang Idan. Lihat itu teman-temanmu. Ini Ale, ini Anes. Ini Bang Amran, itu Yuni." Sambil berkata begitu, dia mengusap-usap lembut punggungku. Di momen itu kesadaranku kembali. Mataku mendadak panas, lalu tangisku pecah. Ku peluk dia dengan erat. "Ini benar Bang Idan," kataku di sela tangisku. "Iya deh, ini abang. Lihat ini abang. Ini Bang Idan." Bang Idan meyakinkanku. "Yang di tebing itu siapa bang? Aku lihat abang dan yang lain narik-narik aku dari bawah tebing." "Tidak ada dek, tidak ada. Itu cuma halusinasi kamu saja. Sekarang kau aman dek. Istighfar dek," kata Bang Idan sambil terus mengusap-usap punggungku. Masih banyak yang ingin kutanyakan, tapi Bang Idan menghentikanku. Dia memintaku tenang dan mengatur nafas. Aku mengerti. Kulihat teman-teman yang lain dengan wajah paniknya. Yuni dan Bang Amran juga terlihat menangis. Rupanya mereka juga sudah sadar. Lalu kami semua menangis dan berpelukan sambil mengucap syukur. Tak menunggu lebih lama lagi, Bang Idan minta kami segera bergerak. Aura negatif di tempat ini terlalu menekan. Kamu benar sudah sadar?" tanya Bang Idan kepada Bang Amran. "Insya Allah Dan," jawab Bang Amran dengan mantap. "Ya sudah, kamu pegang senter jalan duluan. Aku menjaga Alpin, Ale, dan Anes. Kalian bimbing Yuni." Bang Idan membagi bagian tugas. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu kuat jalan dek?" Aku mengangguk dan aku mencoba berdiri. Tapi kakiku ternyata masih terlalu lemah menahan berat tubuhku. Aku kembali roboh. Tanpa bicara lagi, Bang Idan membantuku berdiri, lalu memapahku berjalan. Perjalanan kami semakin lambat, fisik kami semakin melemah, ditambah cobaan-cobaan yang terus menghancurkan mental kami. Hanya dalam hitungan jam, keadaan kami sudah hancur luar dalam. Bang Amran dan Yuni yang kerasukan, Anes dan Ale yang terus-menerus diteror, dan aku yang paling parah. Penguat kami di situ hanya Bang Idan. Saat aku mulai kembali tenang, ribuan pertanyaan melesat di benakku. Kejadian barusan bagaikan mimpi buruk yang masuk ke dunia nyata. Kenapa tiba-tiba aku ada di pinggir jurang? Kemana perginya pondok di tengah ladang itu? Siapa mayat-mayat hidup tadi? Kenapa mereka menangis dan minta tolong? Siapa kakek nenek yang menyeramkan itu? Tak sanggup lagi ku pendam sendiri. Aku bertanya pada Bang Idan, "Bang, kenapa aku tiba-tiba ada di pinggir jurang tadi? Siapa yang di dalam jurang menjerit-jerit dan meminta tolong itu?" Bang Idan menarik nafas dalam-dalam sambil menatap mataku. "Tadi kamu tiba-tiba teriak, 'Selamat, selamat!' sambil berlari ke arah jalur turun. Abang dan Anes ngejar kamu, tapi kami kehilangan jejak, kamu hilang." Bang Idan sejenak diam, tapi aku masih tetap menunggu.
Abang sudah putus asa, Dek. Kami pikir kamu gak akan selamat. Abang sempat berpikir cepat turun untuk cari bantuan. Kamu tadi itu kenapa? Aku lalu menceritakan ladang kupis yang aku lihat, pondokan, dan lain-lain. Bang Idan dan yang lain mendengarkan ceritaku sambil kami tetap berjalan. Nafas-nafas berat, tarikan nafas dalam dan istighfar bergantian terucap dari yang lain. Sudah, bergerak lebih cepat. Kita masih belum aman. Bang Idan memotong ceritaku. Bang Idan benar. Walau tidak ada gangguan apapun, tapi aku merasa banyak mata yang sedang mengawasi kami dari kegelapan hutan ini. Kami masih jauh dari aman, dan keadaan kami kian memprihatinkan. Anes, Ale, dan Yuni berjalan pelan terpincang-pincang. Kami saling berpandangan dengan wajah ketakutan, mencoba saling menguatkan tanpa bersuara. Turunan demi turunan terus menghadang langkah kami. Beberapa turunan membutuhkan konsentrasi lebih dibanding yang lain. Batu-batu lepas juga akar ditambah cahaya senter yang kami gunakan bergantian. Setiap saat rasanya kami justru semakin bertambah lambat. Tiba-tiba, ku dengar Ale di belakangku berteriak kencang. "Awas, Pin!" Belum sempat menoleh, kurasakan tangannya mendorongku dengan keras. Aku tersentak ke depan bersama Bang Idan yang sedang memapahku dan menabrak Bang Amran yang berjalan paling depan. Bertiga kami terguling ke dalam sebuah turunan yang curam. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di atas kepalaku. Kami begitu kaget hingga tak sempat berteriak. Darah terlihat mengucur dari pelipis Bang Amran. Dia berdiri sambil mengadu kesakitan. Begitupun Bang Idan. Aku meraba kepalaku yang sempat terbentur batu. Tanganku juga rasanya terkilir. Aku hampir patah semangat lagi. Kenapa cobaan ini belum juga berakhir? Ingin rasanya aku berteriak sejadi-jadinya pada penghuni Dempo untuk memohon ampun. Tapi tenggorokanku kering. Aku tak mampu bersuara. Di atas tanjakan, kulihat Ale, Anes, dan Yuni gemetar ketakutan. Bang Idan memeriksa lukaku dan menenangkanku. Bang Amran berdiri dan berteriak dengan marah pada Ale. "Kenapa kamu main dorong aja, Le?" Ale menjawab terpatah-patah. Dia juga masih sok dengan ketakutan. Tadi makhluk hitam mau menerkam Alpin, Bang. Aku spontan dorong Alpin. Maafin aku, Bang. Aku langsung lemas mendengar jawaban Ale. Bibirku kembali beristighfar. Bang Idan memandangiku, nampak ada sesuatu yang tengah dia pikirkan. Tak lama, dia pun kembali memberi aba-aba agar kami kembali bergerak. Setelah kejadian terakhir, kami jadi lebih berhati-hati. Tiap kali turun atau melompat, sebelumnya kami akan menoleh terlebih dahulu, memastikan tak ada makhluk apapun yang menerkam. Saat lelah sudah tak tertahankan, Bang Amran yang berjalan paling depan memberi aba-aba untuk istirahat. Di saat istirahat itu, Bang Idan bertanya padaku, "Pin, ini ada yang gak beres, Pin. Abang perhatiin, kau yang paling diincar. Ada yang kau tutupi, Pin?" Tanyanya kepadaku. Aku tergagap, ditodong pertanyaan mendadak. Mulutku gelalapan, bingung, harus bagaimana menjawabnya. "Abang gak marah, Pin? Ada apa ini sebenarnya?" "Mungkin dengan jujur dan mengakui kesalahan, kita semua akan selamat, Pin," sambung Bang Idan lagi.
Lepas menatapku, dia menatap semua orang dan menanyakan hal yang sama. Ayo semua, kalau ada yang mau diakui, jangan tutup-tutupi apapun. Kita harus saling jujur. Kami semua menunduk mendengar suara tegas Bang Idan. Tapi dia terus menatap kami, menuntut sebuah jawaban. Badanku terguncang, dan aku mulai menangis. Semua mata memandangku saat aku mulai bicara. Bang Idan, teman-teman semua, aku minta maaf. Bukan maksud aku berbohong. Aku mulai berbicara pelan sambil sesekali mengusap air mata. Bang Idan pun menatapku. Bohong apaan, Pin? Aku dilarang naik dempo oleh bapak ibuku, Bang. Tapi aku nekat. Aku bohong ke mereka kalau aku cuma mau ke Prabu Mulih, ke tempat om saya. Astagfirullahaladzim. Bang Amran terdengar gusar oleh penjelasanku. Tapi kau bilang pada kami kau sudah dapat izin, Bin. Bang Idan bertanya dengan tenang. Tak terpancing oleh Bang Amran yang mulai nampak emosi. Tangisku makin tak terkendali. Aku juga bohong pada kalian, Bang. Maafkan saya, Bang. Saya menyesal, Bang. Aku jawab sambil sesegukan. Bang Idan menghela nafas panjang, namun dia tetap tenang. Sementara Bang Amran semakin emosi, suaranya makin meninggi. Benar kataku, Dan. Ada yang tak beres. Ayo, siapa lagi yang mau jujur? Bang Amran bertanya pada semua orang. Bang Idan berdiri dan menenangkan Bang Amran. Sudah, Am. Semua sudah terjadi. Jangan marah, kata Bang Idan. Lalu dia memandangi kami semua dan menyambung. Sudah, jangan menyalahkan. Jadilah ini pelajaran. Lain kali jangan pernah berbohong pada orang tua, bahaya. Kami semua mengangguk takzim. Apalagi hendak naik gunung, wajib hukumnya izin orang tua. Tak diizinkan, ya sudah, jangan berbohong. Dembo tak akan kemana-mana. Dia akan menunggu sampai kita siap. Ingat itu. Aku menunduk semakin dalam. Rasa bersalahku sedemikian besar. Bang Idan nampak mengerti. Dia mengusap punggungku dan mengajak kami semua berjalan lagi. Tiba-tiba, Yuni menjerit histeris dan meronta-ronta. Kulihat Ale dan Anes dengan sigap memegangi Yuni yang kian kalap. Ale berteriak-teriak meminta tolong. Tubuh Yuni terangkat ke udara. Jeritanya kian kencang. Bang Amran dan Bang Idan melompat dan memegangi kaki Yuni. Sementara aku berdiri mematung, tak mampu bergerak. Mataku membelalak lebar. Sesuatu yang menarik Yuni yang membuat mataku seakan keluar dan jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mendongak ketakutan menatap penampakan perempuan itu. Pakaian putih panjangnya berkibar-kibar tertiup angin. Seringai dingin tersungging di mulutnya. Putri Dempo. Cerita ini pun bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik dulu tombol merah dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.